Banding PSIS Semarang dikabulkan oleh Komisi Disiplin PSSI. PSIS sebelumnya menerima sanksi berat pasca laga menghadapi PSS Sleman pada 3 Desember lalu. Tepatnya karena terjadi bentrokan antar tim tuan rumah dan tim tamu. Bahkan akibat insiden ini, pertandingan dihentikan oleh wasit meski masih menyisakan waktu pertandingan. Beberapa supporter PSIS juga terlihat turun ke lapangan. Akibat peristiwa tersebut, PSIS mendapatkan hukuman berat, di mana Komdis PSSI menghukum Mahesa Jenar dengan larangan pertandingan tanpa penonton hingga akhir musim kompetisi Liga 1. Hukuman ditambah dengan denda sebesar 25 juta akibat keributan ini. Atas hukuman ini, PSIS kemudian mengajukan banding. Terbaru, banding ini diterima oleh Komdis PSSI. Hukuman larangan penonton hingga akhir musim dibatalkan. Komdis PSSI mengganti dengan penutupan tribun utara Stadion Jatidiri hingga akhir musim. Sementara denda berupa uang tetap dibayarkan sesuai dengan keputusan awal. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, bersyukur mereka mendapatkan keringanan. Pasalnya supporter Mahesa Jenar akhirnya bisa kembali ke stadion. Dia berharap agar mereka belajar dari kejadian ini dan masalah tersebut tidak terulang di masa depan, tuntasnya. Persaingan di papan atas klasemen sementara Liga 1 semakin ketat. Sejumlah tim saling gusur dan menekan demi mendapatkan tempat di 4 besar klasemen. Di luar Borneo FC yang memimpin klasemen dengan jarak poin yang cukup jauh, setidaknya ada 6 tim yang bersaing menerobos 4 besar sebagai syarat lolos ke fase Championship Series. Striker Persib Bandung David Da Silva menyadari persaingan memperebutkan tiket lolos ke fase Championship Series makin ketat dan ini harus menjadi perhatian khusus untuk tim. Jadi sebenarnya ini tidak banyak berbeda di Liga Indonesia. Kami harus tetap fokus dan berada di 4 besar. Target kami sudah digenggam, sekarang kami tinggal mempertahankan posisi 4 besar hingga ke babak berikutnya. Posisi Persib di 4 besar sendiri kini mulai terancam tim lain seperti PSIS Semarang dan Madura United yang memiliki tabungan 1 pertandingan lebih banyak. Itu setelah Persib gagal meraih kemenangan di 2 pertandingan sebelumnya menghadapi PSM Makassar dan Persik Kediri. David mengungkapkan, Persib akan terus bekerja keras dan berusaha mempertahankan posisi di 4 besar. Terkadang memang tim tidak akan selalu menang, tapi ke depan kami akan sebaik mungkin untuk bisa memenangkan pertandingan dan bertahan di posisi 4 besar, tuntasnya. Pelatih Bali United, Stefano Cogura, secara tidak langsung mengakui pertandingan kontra Trengganu FC hanya dijadikan pemanasan sebelum menjajal Persib Bandung. Bali United sudah tersingkir dari AFC Cup sejak matchday kelima. Menelan kekalahan dengan skor 2-0 dari tuan rumah Trengganu FC pada Rabu malam itu tidak berpengaruh. Dalam pertandingan tersebut, Bali menurunkan komposisi pemain tidak seperti biasanya karena sejumlah pemain andalan disimpan oleh pelatih Stefano Cogura. Praktis, mayoritas pemain yang diturunkan di laga kontra Trengganu adalah para pemain yang selama ini lebih sering duduk di bangku cadangan. Meski turun dengan skuad lapis kedua, tetapi Teko memastikan bukan berarti dia menyepelekan pertandingan kontra Trengganu. Sebab laga tersebut sangat penting, terutama untuk memberikan pengalaman kepada para pemain yang selama ini jarang diturunkan. Ini komposisi penting buat kami punya persiapan bagus di kompetisi Liga 1. Memang kami kecewa karena tidak bisa berlanjut ke fase berikutnya, tetapi ini menjadi proses buat tim untuk menghadapi Liga 1. Tentunya pengalaman di AFC Cup kami musim ini membantu Bali United semakin berkembang di kompetisi musim ini, terutama di laga selanjutnya menghadapi Persib Bandung, tuntasnya.